Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita kembali boleh bersekutu di dalam doa dan juga di dalam kita boleh belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu kita mempelajari Alkitab, saudara, kita akan menemukan di mana ada orang-orang yang Tuhan telah ubah hidupnya, di mana kita bisa belajar daripada teladan mereka. Kita mengakui kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman, bukan dengan perbuatan baik kita. Tapi setelah kita bertobat, percaya kepada Tuhan, maka sebagai buah iman itu kita menyatakan perbuatan baik kita. Yang menyatakan di mana Tuhan memperbarui hidup kita. Makin hari hidup kita boleh memancarkan karakter Tuhan, atau kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan kita akhirnya boleh menjadi suatu kesaksian memuliakan nama Tuhan. Dan dalam Alkitab ada banyak orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang berjalan di hadapan bersama dengan Tuhan, hidup diubahkan. Dan kita bisa melihat teladan hidup mereka. Kita bisa melihat bagaimana Abraham hidup, bagaimana Daud hidup, termasuk Gideon bagaimana hidup. Tapi Alkitab juga, saudara, menceritakan mengenai kejahatan, keburukan daripada manusia-manusia di dalam dunia ini. Bahkan keburukan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kegagalan-kegagalan orang-orang percaya, saudara. Kalau kita mempelajari dalam kitab Hakim-Hakim, saudara, kita melihat bagaimana orang Israel terus bergulat di dalam kegagalan, dosa, kejadian yang sama. Waktu mereka berbuat dosa, Tuhan memukul mereka dengan bangsa-bangsa yang lain. Lalu mereka boleh kata berseru kepada Tuhan, Tuhan kirim hakim-hakim untuk melepaskan mereka daripada tindasan bangsa-bangsa lain. Tapi pada waktu mereka aman, mereka berbuat dosa lagi. Dan ini teladan buruk, boleh kata, yang tidak cocok untuk kita teladani. Tapi kita juga bisa belajar di situ supaya kita tidak mengulangi akan perbuatan-perbuatan mereka, saudara. Nah, hari ini kita mempelajari mengenai bagian yang buruk sebetulnya. Kita akan melihat tokoh-tokoh yang tidak mencerminkan kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Kita akan bertemu dengan seorang namanya Abimelek, orang ambisius, orang yang kejam, tidak punya peri kemanusiaan. Walaupun dia adalah orang percaya, anak daripada Gideon, tapi dia melakukan suatu kejahatan sampai membunuh akan saudara-saudaranya sendiri. Ada ambisi yang gak kudus menguasai hidupnya. Ada kejahatan yang dia lakukan. Lalu kita bertemu Nabi dengan namanya Gaal. Gaal yang orang yang mulutnya besar, ngomong hal yang besar, tapi juga orang oportunis. Orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingannya sendiri. Lalu kita juga bertemu dengan karakter orang namanya Sebel. Namanya Sebel. Ngomong Sebel ya. Orang yang, boleh kata orang yang mencari kesempatan juga ya. Dia orang yang sebetulnya seorang yang memiliki motif-motif untuk kepentingan sendiri, saudara. Orang yang nggak lurus hatinya. Tapi sekarang kita bertemu dengan yang namanya Yotam. Orang dalam segala keadaannya, Allah melindungi dia, Allah menyelamatkan dia, Allah juga bekerja dalam kehidupannya. Banyak hal yang kita bisa pelajari dalam bagian kitab, khususnya kitab Hakim-Hakim ini, saudara. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, khususnya hari ini kita akan pelajari Hakim-Hakim pasal 9. Saya berharap saudara sudah membaca bagian ini. Tapi untuk lebih baiknya kita akan baca bagian ini, tapi tidak secara keseluruhan. Nanti bagian-bagian itu akan saya bacakan di tengah-tengah waktu pembahasan. Saya akan membacakan lebih dulu, kemudian saya kasih kesempatan 2-3 orang untuk memberikan suatu ulasan singkat atau memberikan respons singkat terhadap pertanyaan-pertanyaan paduan yang sudah saya bagikan kepada saudara sekalian.
Mari kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal ke-9. Kita akan membaca bagian ini, ayat yang pertama, ya, Hakim-Hakim pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 saja, ya, dua ayat. Saya akan bacakan. Adapun Abimelek bin Serubabel pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh kaum, seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Serubabel, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Silakan yang 3 dan 4 siapa saja? Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk Dari saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang dia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Kelima 6. Ia pergi ke rumah ayahnya di Orpa, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja atas pohon Sarbatil di tubuh peringatan yang di Sikem. Silakan. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Silakan 9-10 lanjut. Siapa? Dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu pada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Silakan lanjut. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyenangkan hati anak dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata segala pohon itu kepada semak bumi, marilah jadilah raja atas kami. Jawab siapa? Halaman 15. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu,
jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah, berlindunglah di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Oke, saudara, kita sudah membaca sebagian daripada kitab Hakim-Hakim pasal 9. Ya, kita akan masuk memikirkan bagian ini, saudara. Tadi saya di dalam penduluan mengatakan, saudara, di dalam Alkitab itu ada hal yang positif yang kita bisa teladani. Ya. Tapi dalam Alkitab juga ada hal-hal yang negatif yang tidak layak kita contoh. Bahkan soalnya kita sebaliknya, contoh yang negatif, lalu kita pikirkan yang positifnya itu bagaimana. Ya. Saudara, yang pertama kita akan melihat, saudara, yang masih meruntut kepada pertanyaan yang ada, siapakah yang namanya Abimelek, ya. Saudara ingat nama Abimelek itu artinya ayahku adalah raja, ya. Dan Abimelek adalah anak daripada Gedeon. Gedeon itu punya banyak anak dari banyak istri. Nah, salah satu istrinya itu bukan istri, salah satu itu Gundik. Ya, Gundik yaitu tidak disebutkan namanya, siapa namanya, ya. Nah, Gundiknya itu punya anak yang namanya Abimelek. Ini agak aneh gitu ya. Gundik kok pakai nama anaknya Abimelek. Seharusnya anak sulungnya, ya, anak sulung daripada Gedeon. Tapi ini dilakukan oleh Gedeon, saudara. Nah, Abimelek ini dibesarkan bukan di dalam lingkungan klan daripada orang-orang Gedeon, saudara, tapi dibesarkan di Sikem, ya, menjadi semacam wanita peliharaan gitu ya, atau gundik gitu ya, yang tinggal di Sikem, yang tidak bercampur dengan keluarga besar daripada Gedeon, saudara. Sehingga saudara sejak kecil itu mungkin si Abimelek tuh nggak terlalu dekat sama papanya, karena diisolasi tersendiri, tempat yang jauh, ya. Sehingga dia dibesarkan jadi orang yang agak tanda kutip liar, ya, kayak rumput liar, ya. Jadi nggak kurang mendapatkan perhatian pada, ya, sisi lain Gedeon punya anak 70 ini juga nggak gampang bagi perhatian, membagi kasih, ya. Dan khususnya Abimelek akhirnya dibesarkan di dalam lingkungan orang penyembah berhala di Sikem. Sebenarnya Sikem itu tempat yang termasuk heritage, karena Abraham ada di situ, kuburan Yusuf juga di situ, Yakub di situ, tempat yang punya nilai sejarah sebetulnya, tempat yang terkenal juga. Nah, saudara, akhirnya Abimelek itu dibesarkan oleh namanya ibunya. Tapi dibesarkan mungkin ya sebagai seorang gundik yang penyembah berhala, kehidupannya juga nggak benar di depan Tuhan. Mereka disebutkan mereka itu menyembah Baal, ya. Dikatakan Baal Berit. Atau mereka mengikat perjanjian dengan Baal, hanya mereka sudah meninggalkan imannya kepada Allah Yahweh. Jadi ibu daripada Abimelek itu nggak percaya Tuhan dan tidak hidup di bawah hukum Allah. Bahkan disebutkan di sini bahwa nanti kelak bagaimana Abimelek itu merekrut petualang-petualang atau orang-orang nekat menjadi partner dia untuk membunuh 70 dari anak-anak Gideon. Jadi ini dibesarkan dari kondisi kehidupan yang tanpa mengenal Tuhan, tanpa mengerti hukum Allah, lah produknya menjadi orang seperti Abimelek ini. Peran ibu itu penting sekali, ya. Kalau nggak ada ayah yang memberikan teladan, nggak ada waktu, peran ibu itu penting. Tapi hari ini saudara, kadang-kadang suami istri kerja, anak-anak tuh tumbuh sendiri, ya. Apalagi sekarang ada mensos, ya, pakai itu, ya, sehingga anak tidak terkontrol sampai bergaul dengan petualang-petualang atau orang-orang nekat, preman-preman ini. Yang preman berkata, secara kehidupan etika moral itu jelas mereka sudah nggak Tuhan-Tuhanan lagi, orang ateis gitu loh. Kalau masih punya agama yang salah, mungkin ada kontrol di dalam kehidupan agama, masih ada kontrol sosial. Tapi untuk orang-orang ini, petualang-petualang ini, atau
dikatakan worthless, ya, dan juga orang yang neckless, ya. Orang necklace nggak ada leher, ya. Jadi orang yang maunya dewek gitu loh. Jadi nggak ada hukum lagi. Semua hukum tuh dilawan semua. Jadi besar dari keluarga yang si Abimelek itu keluar, dia dibesarkan di kondisi yang orang tua yang careless, ya. Orang tua yang tidak mengenal Tuhan, orang tua yang tidak kenal hukum Allah. Sebaliknya kita lihat Alkitab ada orang-orang yang sejak kecil diperhatikan oleh ibunya. Ambil contoh siapa namanya? Musa. Musa ada ibunya, ya, yang ngawasin dia, lalu membesarkan dia juga, sehingga pada waktu ada di istana Firaun pun dia punya awareness. Aku ini the people of God. Penting sekali peran ibu. Kita melihat saudara, Samuel punya ibunya namanya Hana. Di tengah-tengah kehidupan religius yang rusak itu di bawah iman Eli, dia tahu imannya dua anaknya itu dusila semua. Tapi Samuel tetap bisa membangun rohani yang beres. Ini peran siapa? Peran ibunya. Kita melihat dalam perjanjian baru, kita melihat namanya Timotius. Ada ibunya, ada neneknya yang takut akan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupannya, Timotius itu boleh menjadi seorang pemuda yang layak diteladan. Peran seorang ibu itu penting sekali. Nah, kita sangat disayangkan sekali, saudara, bahwa Abimelek dibesarkan dari keluarga yang gak ideal, saudara. Dan hari ini saya beritahu banyak keluarga anak-anak tuh dalam kondisi seperti ini, saudara. Tanpa mengenal Tuhan, tanpa hukum Allah. Dan mereka menjadi orang yang liar, saudara. Kita harus melihat konteks bagian kita melihat bukannya sebagai pribadi namanya Abimelek. Tapi hari ini ada banyak namanya Abimelek, saudara. Jadi kita harus punya concern pada anak-anak, saudara. Jangan pikirkan, saudara, konteks dan pelayanan sekolah minggu anak-anak. Kita perlu ada pembinaan ekstra. Kita harus pikirkan kreativitas kita untuk memenangkan anak-anak bagi Tuhan. Membina supaya mereka boleh bertumbuh dengan baik. Ini perlu adanya kerjasama antara gereja dan orang tua. Jadi jangan terlalu berharap pada sekolah bisa memberikan kontribusi, saudara, hari ini. Kita perlu pikirkan cara-cara yang kreatif juga untuk memenangkan anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Tanpa mereka mengenal Tuhan dan firman Tuhan, mereka akan menjadi besar menjadi orang-orang seperti Abimelek, saudara. Ini panggilan gereja. Gereja bukannya sekedar ada. Gereja dipanggil untuk mereka misi Allah. Ini very, very important, berita ini. Kita melihat, kalau lihat satu anak lahir, ya, terus bagaimana hubungan kepada orang tuanya besar, bagaimana dampaknya besar sekali, saudara. Berapa besar ini orang tua punya awareness, menjalankan fungsinya sebagai orang tua yang mengawal anak-anaknya begitu rupa. Kita seringkali lebih memikirkan masalah jasmani, masalah pendidikan, masalah makanan, tapi masalah spiritualitas itu kita abaikan, tidak dianggap penting, saudara. Ini fenomena kehidupan pada zaman hakim-hakim. Orang tua pun punya berhala juga. Mungkin berhalanya bukan berhala zaman berhala lain, berhala modern, itu antara lain yang masalah materialisme dan sebagainya. Yang sudah mensingkirkan, menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupan sehari. Tuhan tidak lagi menjadi raja dalam kehidupannya. Hidup semau sendiri. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara orang-orang petualang-petualang itu mencermin dalam kehidupan kita juga sebetulnya. Orang yang dikatakan worthless, orang yang tidak mengerjakan hal-hal yang nggak punya nilai di depan Tuhan, orang yang neckless, orang yang maunya sendiri, nggak mau diatur oleh Tuhan. Itu gambaran daripada masyarakat pada hari ini, dan mungkin gambaran kita yang nggak mau menempatkan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita.
Saudara, kan Yesus Kristus kita melihat saudara Abimelek itu akhirnya punya ambisi yang liar. Ambisi yang keluar dari naturnya yang berdosa. Saudara, kita nggak perlu didik, tidak perlu mau menjadi anak rusak, enggak. Kita biarin rusak karena anak-anak naturnya. Kita ini orang berdosa, kita mewarisi dosa Adam, kita dilahirkan dalam dosa, sehingga tanpa kebenaran, tanpa Tuhan, anak kita akan rusak, saudara. Dan di sini menjadi hal yang serius ini, saudara, kita melihat. Saudara, kita melihat Abimelek punya ambisi, saudara. Saudara, kalau kita melihat sebetulnya katakan bahwa ambisi di seorang raja, tapi sebetulnya saudara Gideon sudah pernah mengatakan, dia menjawab, saya katakan pada waktu itu dia jawab itu benar, saudara. Secara hati nurani, secara sederhana, dia mengakui pemerintahan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, aku tidak akan jadi raja. Baik anak-anakku juga tidak boleh jadi raja. Karena Tuhan memerintah. Andai kata di raja itu juga memiliki kepanjangan tangan Tuhan. Tidak pernah jadi raja. Kita jadi raja mewakili Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan. Merasakan pemerintahan Tuhan, bukan jadi raja, ansih raja sendiri, saudara. Saudara, tapi sekarang kita melihat bahwa Gideon mengatakan, aku nggak mau jadi raja. Anak-anakku jangan. Walaupun mungkin kita melihat ngomong di mulut dia nggak mau jadi raja, tapi natur manusia, siapa yang nggak ingin punya kedudukan tinggi? Tapi dia mau menaklukkan hidupnya ini kepada Tuhan. Artinya ada kontrol firman Tuhan. Dia sungkan biar orang percaya masih menjadi raja gitu kan. Artinya masih ada sungkanisme dalam kutip lain. Dia secara rasio mindset tahu Tuhan itu raja. Tapi kedagingannya kada ingin jadi raja. Cuma dia masih ada kontrol firman. Bahkan ada Roh Kudus yang membuat dia itu tidak bisa belajar taat. Tidak ada orang sempurna, saudara. Tapi saya percaya Gideon, kan dia sudah tahu panggilan Tuhan, tahu penyertaan Tuhan, dia belajar juga untuk tunduk kepada Tuhan. Walaupun dia gagal, walaupun dia kepleset, tapi dia nggak sampai terjun bebas, ada kontrol Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah kita tahu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kita tahu, dan firman Tuhan jadi rem, jadi pagar. Tapi kadang-kadang kita masih bisa kepleset. Ya. Nah, saya percaya saya mengatakan, saudara, Gideon itu tahu firman, dia tahu batas, dia bisa menjadi pahlawan. Sebetulnya yang pahlawan itu siapa? Tuhan. Dia hanya alat saja kok. Yang membuat peperangan menang itu bukan Gideon. Siapa? Tuhan. Sehingga Gideon tahu konsep ini, bukannya tahu secara teori, tapi dalam realita hidupnya itu, kalau dia bisa melakukan tugasnya, bukan saya, Tuhan yang melakukan. Itu pengalaman rohani yang saya kira itu akan mengawal hidupnya, tidak bisa sembarangan. Walaupun dia nggak sempurna, saudara. Karena setelah dia ngomong, aku tidak akan jadi raja, Tuhan rajaku. Setelah itu dia apa? Kumpulkan anting-anting kamu, lalu buat baju efod. Wah, dia sudah main perintah ini. Jadi praktek hidupnya itu bertentangan dengan apa yang dalam pikiran dan hatinya. Kadang-kadang hidup kita kan begitu, seperti Paulus mengatakan, aku ingin lakukan yang baik, tapi yang jahat itu ada padaku. Jika bukan yang baik, tapi yang jahat itu yang aku lakukan. Seringkali kan ada pertentangan dalam hidup kita seperti itu kan. Saya tahu ini benar, tapi kita nggak lakukan. Saya tahu ini salah, nggak boleh, tapi diterjang terus. Itu kan struggle dalam spiritual life kita. Setiap saat kita menghadapi situasi itu. Dan saya percaya itu juga yang dialami oleh Gideon. Dia bukan melakukan sesuatu dengan nyaman, dengan berat, tapi kedagingan menguasai hidupnya. Sampai dia punya istri banyak. Dia tahu hukum Tuhan. Apalagi kalau jadi pemimpin, jangan punya istri banyak, tapi dia ada kelemahan. Dia tahu ini salah. Kalau kita melihat lebih celaka lagi, ada imam pun punya
Bukan imam, ada orang Lewi yang punya gundik juga ini. Ini lumayan ya. Ini orang statusnya rohaniawan, orang-orang Lewi itu nyimpan gundik gitu. Itu kebangetan dong. Terjadi dalam zaman hakim-hakim tuh. Berapa rusaknya pada zaman itu. Sehingga setelah kita melihat saudara, tipikal Gideon ini, orang tahu firman Tuhan, dia mengalami Tuhan, praktek hidupnya masih banyak kelemahan-kelemahan. Dan kelemahan-kelemahan ini, saudara, lebih ditangkap oleh yang namanya Abimelek, saudara. Apa yang dalam hati Gideon, apa yang dalam pikiran Gideon, gak sekep terungkap di Abimelek. Tapi teladan hidup sehari-hari ya ditangkap, saudara. Jujur aja saudara, kita apa sih, kita orang tua doa ada banyak waktu curhat sama anak, menciptakan firman Tuhan, tidak banyak, betul nggak? Nah sepanjang hari yang dilihat oleh anak-anak siapa? Apa? Hidup kita, apa yang kita ngomong, apa yang kita lakukan, dan tingkah laku kita tuh kapan diserap daripada omongan kita, saudara. Sehingga di sini ini korban sebetulnya, Abimelek di korban yang namanya dysfunction family, dysfunction parent, tidak melaksanakan kehendaknya. Hanya Abimelek ini korban, bertumbuh jadi anak yang liar. Sesuatu kita kembali di sini, kembali. Gideon berkata, sebagai seorang ayah, ya, dia tahu firman Tuhan, tapi dalam praktek hidupnya itu nggak konsisten. Gitu. Nah ini kita sendiri dalam hidup kita setiap hari, tiap minggu kita dengar firman, tahu kebenaran Tuhan ya. Berapa persen sih yang kita ingat? Berapa persen yang kita gelisah lalu kita berusaha untuk melakukan? Saya kemarin ada kepikir ya, ada teman yang di Indonesia, di Jakarta. Dia mau transkrip semua PA khotbah saya supaya jadi buletin gitu ya. Saya bilang, coba saya pikirin lagi ya. Karena setelah kata Yesus Kristus, saya sendiri jujur ya, setiap saya sampaikan, saya sendiri rasa kekayaan rohani yang limpah saya nikmati gitu. Ada harta-harta karun, mutiara-mutiara yang very beautiful gitu, yang indah gitu, memancar. Saudara, kita melihat Abimelek ini, saudara, Mas Gideon ini, saudara. Saudara, ada orang like father, like son, gitu kan? Kalau papanya begitu ya, anaknya juga begitu ya. Tapi kita melihat ada perbedaan, saudara, antara Gideon sama Abimelek. Gideon ini, walaupun mungkin ada tindakan yang hidup yang nggak beres dalam kehidupannya, yang salah, tapi ada firman, ada Tuhan yang diketahui, saudara. Artinya sepertinya tuh ada kopling, ada rem gitu loh, ada rambu-rambu. Saudara, dalam kita setir mobil, kita sudah ada rambu-rambu, ada rem, ada gas, tetap bisa nyerempet, tetap bisa nabrak kan. Tapi relatif bisa diminimalis, betul nggak? Cuma kalau orang setir mobil nggak ada rem, nggak ada kopling, nggak ada rambu-rambu, pasti kecelakaan terus, saudara. Nggak percaya? Coba, gitu. Nggak ada rem, keluarin nabrak sana, nabrak sini, saudara. Dan ini yang terjadi pada Abimelek. Gak ada firman, gak ada kopling, gak ada rambu-rambu, bablas terus hidupnya itu loh. Kecelakaan terus kemana-mana gitu loh. Dan celakanya sekarang, saudara, dia hidupnya gak karut-karut mau jadi raja. Lo bayangin tuh. Ini kan satu ambisi, dia gak punya modal jadi raja, kok pengen jadi raja? Wah ini emang raja premannya begini, saudara ya. Jadi saudara, motivasinya penguasa. Jadi tujuan kalian dalam konsep raja itu kan pelindung, melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat. Konsep raja itu berarti mau melayani, mau berkorban. Tapi konsep daripada Abimelek itu tidak ada konsep biblical tentang raja, nggak ada, mindsetnya nggak ada.
Saudara, kalau saya langsung buka implementasi dalam dunia politik, wah kaya sekali. Banyak hari ini tokoh-tokoh pemerintah itu sebetulnya secara modal itu nggak ada, tapi ambisinya ada. Karakternya nggak menunjang, tapi kepingin jadi pemimpin. Lo bayangin kalau jadi pemimpin benar-benar kayak apa? Bangsanya kayak apa, sudah. Tapi ini yang this is a reality. Ini nyata hidup sekarang ini. Banyak orang menjadi presiden, jadi ketua, jadi raja. Nggak ada bobot, nggak ada. Hanya ada ambisi. Banyak orang jadi pemimpin tapi nggak punya karakter yang agung, saudara. Oh, jadi apa? Jadi perampok yang legal di situ. Saudara, kata Yesus Kristus beda jauh Gideon sama Abimelek di bumi dan langit. Sejelek-jelek Gideon, dia masih ada takut sama Tuhan. Dan Tuhan tidak terlalu menyinggung setelah ini, walaupun dia banyak kelemahan. Dia nggak tunggu mau expose kamu berbuat macam-macam. Tidak ada teguran Tuhan yang spesifik itu. Masih di dalam batas toleransi Tuhan. Minimal kehidupan Gideon fungsinya dia mencegah, masih ada pengaruh untuk orang Israel itu nggak kebablas. Dan pada waktu Gideon mati, baru terjun bebas orang Israel itu. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen harusnya begitu, saudara. Kita nggak sempurna, emang nggak sempurna. Saya juga nggak sempurna, tapi minimal keberadaan kita tuh mencegah, mengurangi kerusakan dalam dunia ini, saudara. Jangan sampai hidup kita nggak punya peran apa-apa, saudara. Jangan sampai. Alkitab katakan kamu tuh garam dunia, mencegah kebusukan, kalau bisa menyembuhkan. Kamu tuh terang dunia, terang lilin bisa menunjukkan jalan. Jangan jadi terang kunang-kunang, bikin pusing gitu. Nggak jelas, kelip-kelip, kadang kelihatan, kadang enggak, itu kan kunang-kunang. Banyak orang Kristen sehari-hari jadi kunang-kunang, bikin pusing orang, nggak jelas identitasnya. Nggak jelas perannya. Harusnya jadi terang, kecil ya terang. Garam walaupun sedikit, garam. Itu yang harus kita jalan dalam hidup kita, saudara. Gideon sama Abimelek nggak apple to apple, saudara. Jauh sekali. Sejelek-jeleknya orang percaya, kalau ada masih mengenal Tuhan, masih beribadah sama Tuhan, masih mau dengar firman, jauh lebih bagus daripada orang-orang yang nggak kenal, nggak percaya Tuhan. Sehingga kita jangan meremehkan waktu ibadah, waktu belajar firman Tuhan. Itu membuat kita tuh beda di situ. Kenapa? Allah yang work within you, Allah bekerja dalam hidupmu, sehingga bukan kita mampu berbuat baik, tapi kehadiran Allah, kuasa firman, kuasa Roh Kudus yang memampukan kita merefleksikan campur tangan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Sekarang kita coba melihat, saudara, dalam bagian kita baca ya. Tadi saya katakan, saudara, bahwa Abimelek itu punya ambisi yang sebenarnya nggak punya modal, nggak punya karakter apapun jadi pemimpin. Dia punya ambisi jadi pemimpin. Lalu bagaimana dia itu merealisasikan ambisinya, saudara? Saudara, kalau kita melihat bagian ini ya, sebetulnya ini malah dijelaskan pasal 9 ayat 1 sampai 5 itu kaya sekali. Nanti saya akan lanjutin ya. Mungkin kita minggu depan setelah. Tapi saya ingin memberikan ulasan sedikit mengenai Yotam. Ya. Saudara, kita melihat ya Yotam ini, saudara ya. Memang runtutnya harus pas ayat 1 sampai 5 dijelasin dulu ini Saudara, saya akan urut lebih dulu ya. Abimelek ini, saudara, dia punya ambisi sebagai seorang raja. Ya. Dan kita mengakui kalau dia jadi ambisi seorang raja, padahal ini ada 70 kandidat menjadi raja. Dia paling akhir. Sampai kapan dia bisa? Kalau secara urutan atau secara wajar, ya, maka kapan dia bisa jadi seorang raja kecuali main akal, ya kan? Nah ini, saudara, kalau bicara ambisi orang nggak berbobot secara hukum atau bukan secara peraturan yang sehat, maka inilah
orang yang ambisi yang besar, tidak ditunjang dengan kapasitas memadai, nggak ditunjangkan karakter yang baik, pasti akal-akalannya banyak. Ya, kelicikannya muncul. Untuk mencapai tujuan ini, orang ambisius ini menghalalkan segala cara. Namanya ini pragmatisme. Menghalalkan segala cara mencapai tujuan, termasuk kalau zaman sekarang pakai hoax. Ya. Ini kejahatan besar sekali sebenarnya. Karena dia punya orang kalau berbuat jahat dengan merencanakan, dengan berbuat jahat tanpa rencana, itu dosanya, boleh kata otak kejahatan lebih serius daripada pelaksana kejahatan. Di sini saudara, kita melihat bahwa Abimelek ini pakai taktik yang luar biasa. Kan dia anak gundik, nah gundiknya orang Sikem, ya. Lalu dia menggunakan orang Sikem itu untuk diperalat oleh dia. Nah ini konspirasi ya, konspirasi politik yang tingkat tinggi sebetulnya. Nah, konspirasi politik yang tingkat tinggi ini. Lalu bagaimana dia bisa mendekati dewan kota ini, kota Sikem, dewan kota ini dari anak gundik, ya. Lalu pakai ibunya memang kerabat, artinya dia menggunakan satu tim, menggunakan kerabat, ada kawan ibu-ibunya, ya. Kawan-kawan ibu, istri-istri pejabat mungkin ya, ngomong sama suami-suaminya sehingga seluruh dewan kota itu bisanya berpihak kepada yang namanya Abimelek, saudara. Dia pakai kemudian politik identitas nih, gitu. Aku darah dagingmu gitu loh. Apa mau diperintah sama orang sana? Saya lebih cocok, saya di pribumi gitu kan. Kamu harus dukung aku. Dan singkat cerita, saudara, bagaimana cara berpolitik yang canggih itu. Akhirnya dewan kota itu setuju. Sampai uang pemendaraan di Baal itu dipakai untuk kendaraan politik, saudara. Gila nih. Ini saudara, ini sudah sebaik di dalamnya sudah ada suatu kekuatan si jahat masuk di situ. Ini pakai uang perak ya, yang ada di kuil, yang ada di Baal. Jadi orang sudah nggak peduli lah. Ya. Uang dari mana sumbernya? Saudara mau berpolitik praktis nggak ada duit nggak bisa, betul nggak? Pakai uang politik, money politik. Dia memperalat dewan kota, memperalat pemerintah yang legal pada zaman di kota Sikem untuk berpihak sama dia. Dan berhasil, saudara. Lalu katakan, lalu dia merekrut petualang-petualang sama orang-orang nekat, ya preman-preman pasar di situ ya, orang-orang yang worthless, orang nggak tahu nilai hidup sebetulnya ya. Orang nggak punya nilai hidupnya, hidup ya sembarangan nilai. Petualang-petualang nggak punya arah, nggak punya tujuan, dan juga disebut worthless ya. Worthless, yang satu orang neckless itu orang nggak punya leher. Artinya apa? Orang nggak punya leher. Kalau leher beton nggak ada kuat ya. Nggak punya leher itu nggak gampang dikendalikan. Orang maunya sendiri, nggak gampang ditahan oleh siapapun juga. Nah, saudara bayangkan, saudara, Abimelek ini gunakan orang seperti ini karena dari konco-konco dia. Ini gunakan preman untuk menghalalkan segala cara tujuan. Dan dia berani bisa memobilisasi. Ini power, ya. Bergandengan kekerasan. Ini kuasa kekerasan melaksanakan dalam pemerintahan, saudara. Ini sudah pemerintahan tirani sebetulnya. Lalu saudara, proyek pertama apa? Bantai anak-anak Gideon ini. Saingannya semua dibantai, saudara. Kalau katakan 70 anak Gideon, ya kan? Berarti yang dibunuh kira-kira 68. Kan satu selamat, Yotam selamat toh. Yotam kan selamat. Kan 70 termasuk semuanya. Kalau anaknya semua 70 berarti ini hitungannya tergantung si Abimelek termasuk 70 atau enggak ya. Kalau enggak termasuk berarti ada 69 yang mati.
Andai kata saya ambil sementara ini 70 termasuk Abimelek, anak gundik itu termasuk anaknya. Ya, seperti istri daripada Salomo dan istri sama gundik ada 1000 gitu kan. Andai kata ini 70 itu anak kandung. Kan yang namanya Abimelek anak kandung juga kan, cuma gundik, anak gundik ya. Saudara, kita melihat saudara, ini orang yang si Abimelek ini orang yang sudah tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya belas kasihan. Jadi orang yang sudah berkata secara manusia itu jadi orang antisosial. Ini mirip-mirip kayak Hitler kayaknya. Nah, bayangin saudara, ini hari ini saudara, kalau kita main politik itu berdarah-darah saudara. Orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang yang powerful, presiden-presiden itu kadang-kadang sudah kehilangan peri kemanusiaan, saudara. Lebih kalau perang itu berarti ada orang mati kok, betul nggak? Perang itu pasti ada orang yang cacat, tapi tetap itu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah perang, kekerasan di mana terjadi, saudara. Nah, ini terjadi pada diri yang namanya Abimelek sebagai seorang pemimpin. Awal-awal sudah pakai cara taktik, lalu pakai cara kekerasan, membantai. Ya, notabene-nya itu masih keluarga sendiri, saudara. Tapi kita melihat seburuk-buruknya masyarakat, sebobrok-bobroknya pemerintah, Allah tetap ada. Allah hidup mengontrol segala sesuatu, saudara. Nah, kadang-kadang kita susah untuk ngerti ya. Pemerintah yang rusak, ini nggak ada tanda-tanda Tuhan itu menghandle, nggak ada tanda-tanda Tuhan itu mencegah. Kok sepertinya Tuhan membiarkan? Sehingga kadang-kadang orang memikirkan, kalau Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu mengasihi manusia, kenapa membiarkan semua yang terjadi? Saudara, ini susah dimengerti, saudara. Tapi saudara, pada waktu kita mengalami semua yang terjadi keburukan dalam dunia ini, kita harus tahu bahwa Allah itu tetap bertata, menguasai segala sesuatu. Termasuk kalau kita melihat Yotam itu bisa terhilir kepada pembantaian. Ini salah satu pemeliharaan Tuhan. Tuhan masih kontrol. Ini bukan kebetulan bisa lolos. Bukan kebetulan. Tapi ada pemeliharaan campur tangan dan intervensi. Seperti pembantaian di Mesir. Tuhan masih proteksi sehingga namanya Musa itu selamat. Gak sampai mati, malah diangkat jadi anak putri Firaun. Ini miracle. Ini namanya providence of God. God's providence. Di dalam malapetaka yang dahsyat, masih ada tangan Tuhan yang kelihatan itu bekerja, mengontrol di dalam caranya sejarah ini, saudara. Dan ini terjadi di sini, saudara. Saudara, manusia berniat jahat menghabiskan sesuatu, tapi dalamnya ada proteksi Tuhan. Saudara, kalau kita melihat genosid yang tadi Rwanda, saudara pernah lihat Rwanda, ngeri itu ya, genosid. Kesalahan manusia kok Tuhan biarin ya. Tapi kita nggak bisa ngerti, memang sampai di sini kita ngerti. Tetapi kita nggak ngerti, kita tetap percaya kalau kita mengatakan tetap semua dalam under control Tuhan, ada maksud Tuhan. Saudara, kalau kita sekarang mengalami keadaan yang buruk ya, sepertinya nggak ada kebaikan sama sekali. Saya yakin bahwa semua terjadi dalam kontrol Tuhan. Termasuk kita melihat Yotam itu boleh selamat. Nah, Yotam yang selamat ini, saudara, di mana nanti Tuhan bekerja di dalamnya, saudara. Nah, saya baru mau jelaskan Yotam sekarang. Karena waktu terus jalan ya, saya akan memberikan suatu solusi yang indah sekali, saudara. Yotam, saudara, Tuhan selamatkan. Dan dia bukan harus selamat terbirit-birit takut, enggak. Membiarkan begitu saja, dia tetap waktu dalam keadaannya seperti ini, dia tahu perannya untuk apa. Dia bukan orang lari lalu sembunyi, lalu nggak peduli situasi keadaan. Dia tetap berani tampil, saudara. Tapi tampil nggak sembrono. Ya. Tampil bukan dengan cara yang necklace tadi ya. Orang sembrono, dia tampil betul-betul, dia bisa mengatur strategi. Tapi waktu dia tampil betul-betul ini, dia gunakan strategi ini betul-betul strategi dalam pimpinan Tuhan. Sudah ada kemungkinan kalau kita dalam kesulitan, saudara.
Pertama kita melarikan diri, sudah nggak mau campur lagi dengan masalah pemerintah, nggak campur lagi dengan masalah dunia ini. Saya ingin mengunci, masuk gunung lah, masuk gua lah. Pokoknya gue mau melarikan semua masalah hidup ini. Saya tidak mau pusing lagi dengan hidup ini. Gue mau menyendiri lah. Orang Kristen bisa begitu sembunyi, saudara. Atau orang Kristen sisi lain kita bisa melakukan hal yang sama. Oke, Abimelek, yuk ngaku lagi begitu ya. Saya akan siapkan balasannya. Bisa begitu, saudara. Maka dia akan susun orang-orang yang masih setia sama dia, nyusun kekuatan, serang balik. Akhirnya kalau serang balik, balas dendam, ya bodoh-bodoh amat. Mirip dengan Gideon nanti, balas dendam motivasi. Saudara, kita melihat, saudara, Yotam ini tidak langsung jadi orang responsif yang nurutin keinginan dagingnya. Saudara. Secara manusia dimarah, jengkel, sedih jadi satu. Dan orang seringkali nggak bisa mengendalikan hidupnya. Ya, dia mungkin jadi depresi, mengunci diri, sudah nggak peduli lagi dengan hidup ini, atau sebaliknya dia langsung cari kesempatan untuk balas. Yuk matenin saudara kakak-kakakku ya. Tak kecil kamu sampai di ujung gunung tuh. Seperti Gideon kan. Kejar terus tuh. Raja yang bunuh keluarganya kan. Tapi sudah spirit ini nggak ada pada Yotam. Apa yang dilakukan Yotam? Nah tadi perumpamaan ini saya nanti kapan saya jelaskan lebih detail. Tapi saya ingin berikan kesimpulan ya. Saudara, kita melihat Gideon, Yotam, maklum sudah 70 tahun ya. Yotam ini berdiri di bukit Gunung Gerizim. Gunung Gerizim itu tempat di mana Musa berdiri menyampaikan kutuk dan berkat di situ. Saudara. Dia betul-betul boleh kata berdiri, walaupun Alkitabnya sebutkan bahwa Allah menggerakkan dia berdiri, tapi dia berdiri ini betul-betul dia stand, berdiri di depan Tuhan. Artinya aku masih bisa berdiri ini menghadapi situasi ini. Aku bisa berdiri ini karena Tuhan. Orang sedang mengalami semua gitu shock, toh nggak bisa berdiri kan? Aku masih bisa berdiri menyampaikan peringatan. Menyampaikan apa yang harus kusampaikan. Ini kondisi yang salah. Ini kondisi yang chaos. Dan ini kondisi chaos ini tetap di dalam kontrol Tuhan. Engkau telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Engkau akan terima balasannya. Wah, ini dia berdiri seperti seorang nabi. Saudara. Dia tidak lagi berdiri mewakili sentimental hidupnya sendiri. Dia berdiri mewakili Tuhan, saudara. Dia berdiri itu di pihak keluarga, di pihak siapa? Dia berdiri di pihak Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan dalam masyarakat yang korup ini. Dia maka menyampaikan suatu yang namanya perumpamaan pohon zaitun, perumpamaan pohon ara, perumpamaan pohon anggur, lalu semak duri. Saudara kalau tahu semak duri di padang-padang gurun itu, semak duri itu kadang bisa bergulung-gulung kering kemana-mana, itu nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya itu. Itu mengibaratkan Abimelek, saudara. Dan saudara kita melihat, saudara, setelah menyampaikan begitu, nggak ada action apa-apa untuk si Yotam. Dia silent. Artinya apa? Dia menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Dia tunggu waktu dan cara Tuhan. Nah, setelah 3 tahun, tunggu 3 tahun dan ada action. Tuhan yang bekerja. Tuhan bekerja mirip dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Gideon. Yotam hanya melihat aja. Musuhnya habis semua. Kenapa? Mereka saling bunuh. Strategi yang Tuhan pakai pada Gideon sekarang sama dinyatakan Tuhan melalui Yotam, saudara. Ini Tuhan itu hidup, saudara. Biarlah kita apapun yang kita alami dalam hidup ini, saudara, kita belajar satu aspek, kita jangan niru yang namanya Abimelek, saudara. Itu nggak benar. Orang ambisi yang liar. Atau kita lebih sopan lagi. Jangan sampai anak-anak kita ini punya cita-cita semuanya sendiri, nggak melibatkan Tuhan.
Kalau anak-anak kita nggak kenal Tuhan dengan baik, tidak memiliki hubungan yang benar, nggak ngerti firman Tuhan, maka semua arah hidupnya akan salah. Akan menghancurkan kehidupannya. Kita sebagai orang tua punya anak, kita membesarkan anak cara gimana? Apa kita biarkan anak-anak kita seperti Abimelek nabi jadinya? Tanpa Tuhan, tanpa firman. Kan lihat, nggak ada yang mengontrol lagi. Maka saudara, warisan iman itu lebih berharga pada emas atau perak, saudara. Amin. Nah, kita belajar seperti Yotam tadi. Kita jangan membalas kejahatan. Serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Hak Tuhan. Nah, kita yang tunggu waktu Tuhan. Kita serahkan bercara Tuhan, bukan cara kita. 3 tahun kemudian, semuanya dibikin selesai sama Tuhan. Yang menyatakan Tuhan itu hidup. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja.